Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, langsung saja. Di video kali ini saya akan membahas tentang proses atau dinamika dalam mencapai sebuah prestasi. Membahas persoalan prestasi, setiap individu tentunya pasti memiliki keinginan untuk dapat mencapainya. Kemudian bergantung pada konteks prestasi apa yang ingin kalian capai. Tetapi prestasi yang ingin dicapai tentu tidaklah mudah. Pasti ada saja hal-hal tertentu yang bisa mengakibatkan kegagalan atau setidak-tidaknya bisa menjadikan gangguan yang bisa menghambat kemajuan kita dalam mencapai prestasi. Ada dua faktor secara umum yang bisa menghambat kita dalam mencapai prestasi. Tentunya adalah faktor internal dan juga faktor eksternal. Tapi di video kali ini yang akan saya bahas adalah faktor internal saja. Karena menurut saya faktor ini adalah faktor yang paling utama dan juga faktor yang paling berefek dalam perkembangan kita dalam mencapai sebuah prestasi. Baik, hambatan yang pertama adalah kurangnya motivasi. Kenapa motivasi ini menjadi penting? Karena motivasi ini adalah sebuah kondisi psikologis atau kejiwaan kita yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Maka dari itu, temukanlah sesuatu yang bisa memotivasi Anda untuk dapat mengejar prestasi itu. Nah, motivasi ini bisa datangnya dari luar dan juga bisa datang dari dalam. Yang pada intinya adalah kita membutuhkan sesuatu atau motivasi untuk dapat mendorong kita untuk bergerak. Contohnya, motivasi yang sering saya temui dari kawan-kawan saya itu adalah mereka ingin membanggakan kedua orang tuanya karena melihat perjuangan kedua orang tuanya itu sudah sangat sulit ya selama proses membesarkan mereka. Jadi itu adalah sesuatu kekuatan yang bisa mendorong kalian untuk menjebol segala kesulitan untuk mengejar prestasi itu. Kemudian yang kedua adalah kurangnya bertekad. Setelah kemudian teman-teman telah menemukan motivasi, selanjutnya teman-teman harus membulatkan tekad untuk terus mengejarnya. Karena menurut saya tanpa tekad, teman-teman tidak akan kokoh dalam mengejar prestasi yang penuh dengan dinamika. Dengan adanya tekad, teman-teman tidak akan pernah goyah walaupun diterpa oleh beberapa kegagalan. Karena teman-teman paham bahwa kegagalan itu adalah sebuah peristiwa yang sangat biasa, bukanlah sesuatu yang aneh yang bisa mematahkan semangat kita. Yakinlah bahwasannya cobaan tidak akan pernah mematahkan tekad dan cobaan akan berakhir pada waktunya. Selagi kita tidak pernah menyerah. Selanjutnya, hal ketiga yang bisa menghambat kita adalah kita selalu mengutuk diri kita sendiri. Tidak teman-teman, di satu waktu teman-teman pernah memasrahkan diri terhadap suatu kondisi yang dimana teman-teman menganggap kalian tidak akan bisa untuk melakukannya. Ya, pasrah sebelum mencoba, selalu mengeluh terhadap kondisi yang ada, seakan-akan dengan kondisi yang ada, teman-teman tidak akan bisa untuk melakukannya. Jadi begini teman-teman, pikiran dan juga perasaan kita sebenarnya juga ikut dalam menciptakan realitas kehidupan kita. Jadi, jika teman-teman sudah duluan memikirkan atau merasakan bahwasanya teman-teman tidak bisa melakukannya, maka yakin dan percaya kemungkinan terbesarnya hal itu juga akan terjadi. Karena setiap hal yang ingin kita lakukan itu pasti berasal dari hati dan juga pikiran kita. Artinya bahwa marilah kita selalu berpikir positif terhadap diri kita. Jangan selalu mengutuk diri kita. Dengan memperbaiki cara berpikir kita, maka pasti kita bisa melakukan apa yang ingin kita lakukan, termasuk dalam pencapaian prestasi. Hal-hal ini memang sebenarnya sudah cukup banyak saya temui dari teman-teman, adik-adik. Seakan-akan dalam hal karena kondisi perbedaan, mungkin dalam hal ini adalah kondisi ekonomi, capaian kecerdasan, dan lain sebagainya,
membuat mereka kerdil dan tidak percaya diri untuk bersaing. Sebagai sesama manusia, kaya atau miskin, pintar atau tidak, kita memiliki hak dan juga kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi. Yang membedakannya hanyalah bagaimana masing-masing individu tersebut berusaha untuk mencapainya. Kemudian hal keempat atau hal yang terakhir dalam video ini yang dapat menghambat kita adalah konsistensi dalam bergerak. Kenapa ada kata konsisten di situ? Karena saat kita melakukan, dalam konteks pembahasan kita ini adalah dalam mengejar prestasi, tidak jarang semangat kita itu pasti naik dan turun. Untuk itulah perlunya kita untuk konsisten dalam mengejar prestasi itu. Nah, kemudian melakukan dalam hal ini, dalam artian apa yang sudah kita rencanakan itu harus dilakukan. Jangan hanya sekedar konsep atau wacana semata. Karena apapun konsep kita, semenarik apapun rencana kita, itu tidak akan pernah bisa tercapai kalau kita tidak bergerak untuk mengejarnya. Yang pada intinya adalah konsep tanpa eksekusi itu pasti sia-sia. Baik teman-teman, kesimpulannya adalah carilah motivasi yang bisa membuat dirimu termotivasi hingga tekadmu bisa mematahkan segala hal yang terlihat tidak mungkin untuk dicapai. Dan yang pastinya tidak hanya sekedar bertekad, tetapi konsistenlah dalam melakukannya. Dan yang terakhir sebagai kata penutup dari video ini, belajarlah dan terus belajar hingga dirimu lupa bahwa dirimu sedang belajar. Karena masa depan adalah milik mereka yang berjuang, bukan yang menonton perjuangan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.